Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial tentang paragraf HTML dengan tag-tagnya. Di sini sebelumnya saya sudah pernah membuat folder HTML lalu latihan 3 dan filenya di sini paragraf.html yang nanti akan kita buat seperti ini. Ini struktur HTML-nya. Lalu di sini ada title, kita buat HTML paragraf, dan dalam body ini kita buat paragrafnya dengan tag P, lalu ada tag BR, HR, B, I, U, strong, IM, dan terakhir tag comment. Nah, masing-masing tag ini akan saya jelaskan nanti. Pertama-tama saya akan membuat file dulu. Kita klik kanan new file, lalu ke file kita simpan, lalu save atau Ctrl S. Di sini kita buat misalnya latihan paragraf .html. Nah, sudah ya, kita pilih tipenya HTML yang ini. Lalu kita save. Nah, sekarang sudah terbuat di folder ini. Lalu kita buat struktur HTML-nya ini, kita ketik HTML lalu tab. Di title-nya ini kita buat tadi HTML paragraf. Nah, sudah ya, di dalam body ini kita buat paragraf dengan menggunakan tag P, kita ketik P lalu tab. Nah, di sini kita buat ini adalah paragraf 1. Nah, seperti ini kita save dulu. Nah, untuk melihatnya kita klik kanan lalu kita open in browser. Nah, di sini title-nya udah muncul. Nah, tadi P itu adalah untuk membuat paragraf. Nah, ini paragrafnya ini adalah paragraf 1 yang telah kita buat tadi. Kemudian kita kembali ke Sublime Tab. Kita bisa membuat paragraf baru. Di sini sama seperti tadi juga. Kemudian kita tulis ini adalah paragraf 2. Seperti ini, lalu kita Ctrl Save, kita lihat ke browser lagi, kita refresh. Nah, nanti akan secara otomatis spasinya terbuat sendiri, lalu ini paragraf 2. Nah, kalau dirasa spasinya ini kurang, kita bisa menambahkan spasinya dengan menggunakan tab BR. Jadi di sini kita enter, lalu kita tambahkan tab BR. Kita save dulu, kita lihat ke browser, dan kita refresh. Nah, otomatis spasinya bertambah. Lalu kita kembali ke Sublime Text, kita bisa menggunakan tag HR untuk menambahkan garis baru. Nah, di sini kita akan tambahkan garis baru, lalu kita save. Kita lihat di browser apakah muncul. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tag B, I, dan U. Nah, sebelumnya kita harus buat paragraf baru di sini. Misalnya, selamat datang di kuliah pemrograman web 1. Lalu kita buat paragraf baru lagi di sini, P, tab, lalu nama saya Nadia Aina. Ini saya akan langsung saja kata selamat datang akan saya buat cetak tebal, pemrograman web saya cetak miring, lalu Nadia Otarina underline dengan garis bawah. Nah, di sini saya akan menggunakan tag B untuk cetak tebal. Kurung siku B, lalu kurung siku tutup. Kita tutup tagnya dengan kurung siku buka lalu slash. Nah, seperti ini. Lalu tadi ini akan kita buat cetak miring dengan tag I. Seperti ini, lalu kita tutup tagnya. Dan Nadia Otarina ini kita buat underline atau garis bawah dengan tag U. Kita tutup tagnya seperti ini. Nah, kalau sudah kita save dulu, terus kita coba jalankan di browser, kita lihat. Nah, ini kata selamat datang, cetak tebal, pemrograman web, cetak miring, dan Nadia Otarina underline. Nah,
ini tadi kita menggunakan tag B ya, jadi tag B itu untuk cetak tebal dan tag I untuk cetak miring, lalu tag U untuk cetak underline atau garis bawah pada font. Lalu di sini kita bisa menggunakan tag strong dan IM untuk paragraf ya. Kita buat dulu paragraf baru. Hanya pengumuman kuliah pemrograman web 1, Rabu 12 April 2023 ditiadakan, terus tanda seru. Nah, udah seperti ini teman-teman. Kita akan buat penekanan pada salah satu kata di sini. Misalnya kata pengumuman nih. Kita beri penekanan dengan tag strong. Kita buat tagnya ini, lalu kita tutup. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ditiadakannya kita cetak miring dengan penekanan emphasize. Kita gunakan tag IM, lalu kita tutup. Nah, jadi nanti pada kata pengumuman diberi penekanan dengan tag strong dengan cetak tebal, lalu ditiadakan diberi penekanan dengan tag IM dengan cetak miring. Jadi kedua tag ini memiliki makna penekanan pada tiap kata. Nah, kita lihat di browser, kita refresh dan kita lihat sebelumnya save dulu ya teman-teman. Kita lihat di browser. Nah, ini yang saya maksud. Jadi pengumuman akan cetak tebal dan ditiadakan akan cetak miring. Lah, kan sama aja nih. Tapi enggak sebenarnya. Selamat datang sama Nadia Oktarina ini kalau kita buat di CSS untuk style font gitu. Nah, kalau strong sama IM ini untuk kata pengumuman dan ditiadakan, ini memiliki makna penekanan pada suatu kata. Jadi berbeda ya teman-teman, bukan hanya sekadar untuk style saja. Nah, selain itu teman-teman yang perlu kalian ketahui, tag BR ini juga bisa kita buat di dalam suatu paragraf. Nah, misalnya nih, kita pisahkan nih kuliah pemrograman webnya dengan kata pengumuman nih. Kita gunakan tag BR, lalu kita Ctrl Save. Kita ke browser. Kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Nah, selain itu apa sih teman-teman? Ada tag comment. Nah, tag comment ini gunanya untuk apa sih? Tag comment ini gunanya untuk menandakan tag-tag yang telah kita buat. Jadi sebelumnya kita sudah membuat suatu file, kemudian ada tag-tagnya nih. Tag-tagnya ini kita beri penjelasan pada tag comment. Caranya kita kurung siku buka, lalu kita negatif seperti ini. Terus kita tulis contoh. Sebelumnya ini kita beri tanda seru ya teman-teman. Di sini ada tanda seru. Nah, seperti ini kan. Nanti kalau misalnya dia benar, dia akan kayak gini komennya. Contoh tag P, kemudian BR, dan HR. Kita tutup komennya. Nah, jadi seperti ini komennya. Dia tidak akan mempengaruhi codingannya ya teman-teman. Cuman hanya sekadar menandakan. Nah, atau secara simpelnya kita bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl/Slash. Nah, seperti ini. Kita tinggal tulis aja nih. Misalnya contoh tadi ya, contoh tag P,
koma, BR, dan HR. Udah nih. Nah, seperti ini teman-teman jadinya. Atau kita mau buat nih codingannya jadi komentar. Bisa juga seperti ini, sama. Control slash. Nah, atau kita batalkan control slash. Nah, seperti ini jadinya. Itu tutorial dari saya. Sekian dan terima kasih. Audio Jungle.